Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Sabila Putri Balkis, NIM 0403183168. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat mufasir untuk memenuhi mata kuliah Tafsir wal Mufasirun dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Zuhri MA. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Syarat-syarat mufasir. Mufasir adalah orang yang menerangkan makna atau maksud kandungan Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Sebagaimana diterangkan dalam surah An-Najm ayat 3-4 yang berartikan, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak lain hanyalah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara umum, tafsir Al-Quran dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu sumber penafsiran Al-Masdar, sistematika penyajian tafsir Al-Manhaj, dan corak penafsiran Al-Laun. Ahmad menuturkan ada 9 syarat yang harus dimiliki mufasir seperti disampaikan Syekh Manna Al-Katan dalam kitabnya. Syarat-syarat menjadi mufasir: sehat akidah, terbebas dari hawa nafsu, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, merujuk kepada perkataan sahabat, merujuk kepada perkataan tabi'in, menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir, pemahaman yang mendalam. Baiklah, mari kita bahas poinnya satu persatu. 1. Sehat akidah. Menurut Ustadz Ahmad Sarwat, seorang berakidah menyimpang dari akidah yang benar tentu tidak dibenarkan untuk menjadi mufasir. Karena itu, pasti dia akan merusak ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan penyelewenangan akidahnya. 2. Terbebas dari hawa nafsu. Kelompok dan jamaah menegaskan bahwa seorang mufasir diharamkan memakai hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Tidak boleh terdorong oleh dendam, cemburu, iri, trauma, dan perasaan-perasaan yang membuatnya tidak objektivitas. 3. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Seorang mufasir harus menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran juga. Karena Al-Quran turun dari satu sumber, maka tiap ayat menjadi penjelas dari ayat lainnya, dan tidak saling bertentangan. Sebelum mencari kejelasan tentang keterangan yang lain, maka pertama kali yang harus dirujuk dalam menafsirkan Al-Quran adalah ayat Al-Quran itu sendiri. 4. Menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Selain menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, seorang mufasir harus menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Seorang mufasir harus membaca semua hadis Nabi secara lengkap dengan memilah dan memilih hanya pada hadis yang makbul saja, bahwa ketentuan dan kedudukan hadis Nabi pada hakikatnya berasal dari Allah juga. Jadi, boleh dibilang bahwa hadis Nabi sebenarnya merupakan wahyu yang turun dari langit, sehingga sebenarnya juga mutlak dan qat'i sebagaimana ayat Al-Quran juga. 5. Merujuk kepada perkataan sahabat. Selain merujuk kepada As-Sunnah, mufasir juga harus merujuk pada perkataan para sahabat. Karena para sahabat Nabi adalah orang yang menyaksikan langsung bagaimana tiap ayat turun ke bumi. Orang yang paling mengerti dan tahu tentang suatu ayat yang turun setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat Nabi. 6. Merujuk kepada perkataan tabi'in. Mufasir juga harus merujuk pada perkataan tabi'in. Para tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi SAW dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim pula. Mereka adalah generasi langsung yang telah bertemu dengan generasi para sahabat. 7. Menguasai ilmu bahasa Arab. Seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran mesti menguasai ilmu bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan di negeri Arab dan merupakan dialog kepada orang Arab, maka bahasanya adalah bahasa Arab. Walaupun kata Ahmad, isi dan esensinya tidak terbatas hanya untuk orang Arab tetapi untuk semua manusia. Namun kedudukan Arab sebagai transformator dan komunikator Allah dan manusia, yaitu Al-Quran, menjadi mutlak dan absolut. Seorang mufasir bukan hanya wajib mengerti bahasa Arab, tetapi harus paham dan mengerti betul budaya Arab, idiom,
pola pikir, dan logika yang kebudayaan mereka. Pesan-pesan di dalam Al-Quran tidak akan bisa dipahami kecuali oleh bangsa Arab. 8. Menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir menjadi keharusan seorang mufasir. Di antara cabang-cabangnya antara lain ilmu asbabun nuzul, ilmu naskh mansukh, ilmu tentang al-la'am wal qas, ilmu tentang al-mujmal dan mubayyan, dan seterusnya. 9. Pemahaman yang mendalam. Syarat terakhir yang harus dimiliki seorang mufasir adalah pemahaman yang mendalam. Seorang mufasir adalah dia harus merupakan orang yang paling paham dan mengerti tentang seluk-beluk agama Islam, yaitu hukum dan syarat Islam. Nah, itu dia penjelasan dari poin-poin pentingnya. Baik, sekarang kita akan masuk adab mufasir. Adab mufasir. 1. Berniat baik dan bertujuan benar, sebab amal perbuatan itu bergantung pada niat. 2. Berakhlak baik, karena mufasir bagai seorang pendidik yang didikannya itu tidak akan berpengaruh ke dalam jiwa tanpa ia menjadi panutan dalam hal akhlak dan perbuatan mulia. 3. Taat dan beramal. Ilmu akan lebih dapat diterima oleh khalayak melalui orang yang mengamalkannya ketimbang dari mereka yang hanya memiliki ketinggian pengetahuan dan ketinggian kecematan kajiannya. 4. Berlaku jujur dan teliti dalam penukilan, sehingga mufasir tidak berbicara atau menulis kecuali setelah menyelidiki apa yang diriwayatkannya. 5. Tawadu dan lemah lembut, karena kesombongan ilmiah merupakan dinding kokoh yang menghalangi antara seorang alim dengan kemanfaatan ilmunya. 6. Berjiwa mulia. Sudah seharusnya seorang alim menjauhkan diri dari hal-hal yang remeh serta tidak mengelilingi pintu-pintu kebesaran dan penguasa bagai peminta-minta yang buta. 7. Vokal dalam menyampaikan kebenaran, karena jihad paling utama adalah menyampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa alim. 8. Berpenampilan baik yang dapat menjadikan mufasir beribawa dan terhormat dalam semua penampilannya secara umum. 9. Bersikap tenang dan mantap. Mufasir hendaknya tidak tergesa-gesa dalam berbicara, tetapi hendaknya ia berbicara dengan tenang. 10. Mendahulukan orang yang lebih utama daripada dirinya. Seorang mufasir hendaknya tidak gegabah untuk menafsirkan di hadapan orang yang lebih pandai pada waktu mereka masih hidup. 11. Mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik, seperti memulai dengan menyebutkan asbabun nuzul. Baik teman-teman, sekian pembahasan video tentang syarat-syarat mufasir. Semoga dapat berguna bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.